Saya itu pernah tahu ada orang yang begitu janggal dengan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Mendengar itu tuh saya bingung ya, permasalahannya itu di mana lah. Ayo coba ya kita bahas persoalan ini dengan pendekatan universal gitu lah. Anggap saja kita ateis nih, dan kita masukkan aktivitas tersebut sebagai hobi. Sebagai menonton, ngegame, dan seterusnya. Jika saya tanya kepada teman saya yang hobi nonton begini, emangnya kenapa sih kami tuh suka nonton bola? Bukankah rata-ratanya jam tayangnya itu malam? Itu nggak ganggu tidur malam, bukan? Emang asiknya di mana sih dari sebuah permainan 24 orang yang memperebutkan satu bola, mbok beli sendiri-sendiri. Orang kayak saya itu waras nggak coba dia. Setahu saya ini ya, di dalam dunia psikologi itu salah satu cara bahagia itu adalah punya hobi, menyalurkan hobi. Orang yang hobi mancing tuh kalau lagi khusuk mancing, itu jangankan panasnya matahari di tengah tambak ya oro-oro itu ya. Problem hidup, kerewetan hidup, hutang tuh lupa semuanya. Kayak orang ekstasi ketika kita zikir maupun semedi itu loh. Dan puncak keanehan saya pada orang tersebut adalah ketika dia begitu meremehkan mereka yang menghafalkan Al-Quran hanya karena di dalam teori taksonomi Bloom, sebuah teori yang tentang hierarki memahami, posisi menghafal itu berada di posisi paling bawah. Buat saya justru aneh ya, bagaimana mungkin orang yang telah hafal kemudian dianggap tidak mungkin sampai pada posisi memahami, kemudian menetapkan, kemudian menganalisa, padahal ia telah punya modal awalnya yaitu menghafal. Bukankah dengan modal tersebut potensi dia jauh lebih besar untuk dapat naik pada level berikutnya di dalam teori memahami dalam teori tersebut gitu loh. Dan kalau pendekatnya dunia keilmuan, ya justru lebih banyak lagi manfaatnya menghafal Al-Quran itu. Dan ini maaf ya, saya bahas untuk orang yang menghafal Al-Quran yang tahu artinya ya. Karena mereka itu terbiasa baca runtut. Kalau ada ayat dibaca orang ini potensinya jauh lebih besar di dalam tahu dalam konteks apa ayat tersebut berbicara. Karena dia terbiasa runtut bacanya. Dan karena dia itu sering ngelalar ya, mengulang-ulang bacaan hafalannya itu, maka pemahaman dia pada sebuah ayat itu semakin lama semakin dalam, semakin luas seiring dengan bertambahnya pengalaman hidupnya dan bertambahnya bacaan yang ia miliki. Dan ini hanya bisa diketahui oleh mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Kalau enggak ya sulit lah untuk tahu. Sekian, terima kasih.